kasih. melakukan e-learning ya sebelumnya. Ya, jadi seperti inilah bahwa sebenarnya selalu ada hikmah di balik kejadian. Orang Indonesia selalu bilang seperti itu. Bahkan saya orang Jawa gitu selalu bilang untungnya. Gitu Untungnya. Ya. Untungnya selalu. Untungnya. Gitu. Oke. Apa Dibalik. untungnya? Kalau dari istilah krisis itu kan sebenarnya kalau meminjam istilah Mandarin, bahasa Mandarin, weiji katanya. Jadi setiap ada krisis di situ ada peluang juga. Setiap ada krisis, Tapi di sisi lain ada peluang. Guys, ada dicatat. hikmah di balik itu. Oke. Karena inilah kemudian akhirnya kita berpikir keras bagaimana agar aktivitas yang selama ini yang kita lakukan tetap bisa berlangsung. Menguras. Seperti misalnya gini, pendidikan itu hal yang sangat penting, ya. Demikian pula juga bidang yang saya tekuni, edukasi untuk karyawan itu juga hal yang sangat penting. Saya bersyukur punya klien yang kemudian mengajak saya untuk berpikir keras bersama-sama bagaimana supaya program pelatihan, program edukasi itu tetap berjalan di tempat dia. Sehingga kita lakukan yang namanya virtual learning. Hari ini saya melakukan virtual learning. Dan alhamdulillah berlangsung dengan baik gitu ya. Semua peserta yang ikut di dalam, meskipun mereka distance learning, mereka berada di rumah, tapi tidak mengurangi kualitas ilmu yang mereka dapatkan. Ya. Nah, saya belajar jarak jauh tidak mengurangi kualitas. Tidak mengurangi kualitas. Oke, dicatat guys. Walaupun kita jarak jauh itu tidak berkurang. Dan akhirnya mendorong kita untuk berpikir bagaimana kemudian ada satu metode pembelajaran dalam hal ini e-learning ya, atau virtual learning yang bisa kita desain atau kita kembangkan agar kegiatan pendidikan itu tetap berlangsung. Menguras. Itu kan bisnisnya edukasi, bisa pakai e-learning. Ya. Coba gimana? Kalau pelaku ekonomi kerakyatan. Ceritanya ekonomi kerakyatan ini ekonomi yang rakyat ya. Ya, waduh, piye? Gimana, Bung Frans? Coba. Oke, terima kasih Bang Horas, Gus Bayu. Jadi guys, untuk ekonomi kerakyatan, memang kalau kita akui pasti akan terkena dampak, itu pasti. Tapi memang dalam arti di sini tetap ada sisi-sisi lain yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran dan juga sebuah turning point. Kita lihat di sini sekarang dengan adanya musibah COVID-19 ini, masyarakat juga jadi sekarang familiar dengan mengkonsumsi jamu tradisional. Yang katanya kalau orang Jawa bilang empon-empon, ya kan, dari jahe, serai, temulawak, ya kan, dengan kunyit ya. Nah ini kan menjadi sebuah potensi ataupun sebuah peluang, dan juga bagaimana ini bisa kita gerakkan semua masyarakat Indonesia sangat familiar dan bahkan terbiasa untuk mengkonsumsi ini, bukan hanya dalam periode ataupun masa-masa krisis seperti ini, tapi kenapa ini nggak menjadi sebuah kebiasaan sampai ke depannya. Ntar dulu. Ya. Kok peluang? Tadi Gus Bayu ngomong di balik krisis ada hikmat, ada peluang. Kok ini ngomong sama orang edukasi katanya ada peluang, guys. Ngomong sama orang ekonomi kerakyatan ada peluang. Ada peluang juga. Peluangnya seperti apa? Coba. Ya sekarang peluangnya kalau kita bilang Presiden kita Pak Joko Widodo selalu memimpikan dan juga selalu punya visi adalah membuat neraca perdagangan kita positif. Ya. Oke. Dan itu belum pernah terjadi, ya kan, sampai tahun 2019 kemarin. Guys, 2019 kita tercatat impor bahan-bahan kebutuhan pangan, kebutuhan pokok. Pangan ya, Pak. Ya, kita perlu catat pangan ya. Pangan, ya. Itu sampai 18 miliar dolar. Itu kurang lebih 250 triliun rupiah. Ini data ya guys? 250 triliun. Ya data. Bisa kita buka nanti dari data BPS. Itu termasuk apa aja? Bawang. Semuanya, beras, dari jagung, bawang, sampai hasil laut, semuanya. Ya, gandum, semuanya tuh kurang lebih 18 miliar dolar. 250 triliun. Nah, coba kalau kita lihat ini ekivalen bisa dengan menciptakan 2 juta orang agropreneur. 2 juta orang agropreneur baru. Oke. Petani ya, petani yang bergerak di agropreneur berarti kan minimal dia punya 2 atau 3 orang pekerja. Nah, ini berarti bisa menciptakan minimal juga 5 juta orang
untuk lapangan pekerjaan baru. Ya. Oke. Nah, ini Menarik ya. ini akan menjadi sebuah turning point. Ya sekarang kita sudah mulai mengurangi ataupun menyetop barang-barang impor, terutama pangan, ya kan? Ya maksud saya di sini adalah kenapa tidak dalam Produksi sendiri. ya dalam momentum seperti ini ya sudah impor di stop selamanya impornya itu kan? Atau mungkin kita develop ya. Iya. Karena kalau nggak salah 3 bulan itu sudah bisa dipanen kan? Sudah. Sudah jadi tuh barang. Kalau ngomong padi, sawah, ngomong Bawang, bawang, ngomong 3 jagung, bulan? 3 bulan bisa. Bisa ya. Iya. Nah itu mungkin kalau kita hitung-hitungan secara ekonomi itu bisa 5 juta lapangan pekerjaan baru terbuka. Itu baru dari mensubstitusi impor komoditi yang existing, ya kan? Yang memang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, 18 miliar dolar 2019. Nah, belum tadi saya omong di awal tentang empon-empon guys, empon-empon tadi, jamu tadi. Coba bayangkan 250 juta orang rakyat Indonesia ini rutin minum empon-empon setiap hari. Jangan dibayangkan, Bung. Ya. Jangan dibayangkan. Saya nggak setuju kata-kata dibayangkan. Itu kayak lagunya Michael Jackson. Iya. Can you imagine? Kita hitung guys. Kita hitung Bung Frans. Empon-empon tadi apa? Jahe. Jahe. Temulawak. Oke, kita di jahe dulu. Iya. Jahe. Jahe kita satu orang minum rutin setiap hari. Iya. Berarti sebulan 30 hari. Betul. Kira-kira berapa gram jahe yang dibutuhkan satu hari? Ya, let's say 100 gram lah. Oke, 100 gram. Kalau dia 1 bulan, 100 kali 30, Berarti kurang lebih 3 kilo lah ya. 3 kilo. Iya. 3 kilo untuk satu orang. Satu orang. Kita ada 250 juta. 250 juta penduduk Indonesia. Berarti 750 juta kilo jahe, guys. Wow. Itu 750 juta kilo jahe. Yes. Jahe, Ya. belum serai, Belum serai, belum temulawak, belum temulawak, belum kunyit. kunyit. Iya, Pemanisnya jangan lupa gula merah. gula merah. Betul. Jadi Jadi ada peluangnya kemandirian ini ya. Kemandirian, kedaulatan Kemandirian ya, pangan. Kedaulatan pangan ya. Betul. Nah, maksudnya gini, yang existing sekarang, umpamanya memang sudah ada yang sebagai petani rempah-rempah tadi, empon-empon tadi, itu kita bisa bawa ataupun kita bisa alihkan juga menjadi yang produk turunannya, yang kita bawa ke arah lifestyle, ya kan? Jadi kita tahu untuk konsumsi rempah-rempah ini juga adalah warisan budaya daripada leluhur kita, para raja-raja Indonesia. zaman raja-raja dulu ya. Betul, Oke. ya kan? Nah kita tahu sekarang ya, kalau umpamanya guys semua di sini pernah wisata ke Cina, ya kan, ke Tiongkok, dalam paket wisata itu pasti kita paket wisata umpamanya 10 hari, minimal 2 kali itu dibawa ke tempat ramuan tradisional Cina, itu udah pasti. Yang memproduksi herbal, yang memproduksi ginseng. Kenapa tidak seperti itu kita buat di Indonesia? Ya, keren. Menjadi sebuah lifestyle juga. Itu adalah produk turunan. Berarti kan di situ kita juga sudah mengatakan bahwa akan ada juga yang hidup tenaga kerja maupun entrepreneur dari value added, dari nilai tambah dari produk turunan tersebut. Jadi jahe memang oke, 100 gram ataupun paket itu namanya cuma 20.000. Tapi begitu udah jadi ginseng, sudah begitu menjadi suplemen, Yes. sudah menjadi ada kayak kafenya lah gitu kan, untuk apa menikmati herbal itu kan bisa kita jual satu gelas 50.000. Itu value added. Nah bukankah itu juga yang menjadi rencana dari Pak Presiden kita Jokowi? Jadi juga dalam ekonomi kita ini juga terjadi transformasi, bukan hanya fokus kepada komoditinya, tapi juga kepada produk-produk yang telah mengandung value added. Oh, berarti untuk berikutnya kita mesti ganti nih. Ini kan hari ini kita guys kopi hitam. Kopi hitam. Besok empon-empon. Empon-empon. Kita semua di sini kan pon-pon. Iya. Tapi jangan lupa di sini harus ada sanitizer supaya kita bisa. Oh iya. Guys, sebelum acara ini dimulai, sebelum ngopi, kami sudah cuci tangan dan sudah tes termometer, suhunya normal semua, ya, dan Saya 35. 35 ya. 35. Standar 36,2 Pak. Ya 36. Jadi aman ya. Aman. Aman. Kita juga nggak mau sakit. Ya kalau Bapak 37,5 tidak boleh masuk istana. Oh, oke. Jadi ini menarik ya.
Saya bicara dengan pengusaha edukasi, bilangnya ada hikmat di balik krisis. Lalu saya bicara dengan pelaku ekonomi kerakyatan, juga ada peluang di balik krisis. Jadi kita jangan seperti yang sekarang ini guys, di medsos ribut pro dan kontra. Nggak perlu ribut. Solusinya kan? Waktunya kita bersatu, karena kita ini, aku, Gus Bayu, Gus Bay, Bung Frans Meroga, Bung Frans, Anda yang nonton, kita ini adalah sekandung anak-anak Ibu Pertiwi Nusantara, sebangsa dan setanah air. Jadi nggak perlu kita ribut, dan nggak perlulah dibawa dalam ranah-ranah politik. Iya. Ya. Terlalu inilah itu. Terlalu jauh. Rendah bukan? Iya. Aduh, I'm sorry. Saya harus berkata jujur, kalau musibah ini dibicarakan, diperdebatkan dengan maksud ada unsur intrik politik, terlampau rendah. Bukan waktunya musibah dibawa-bawa dalam waktunya politik. Ini tidak ada hubungan dengan pilpres, tidak ada hubungan dengan pilkada, Setuju, Pak. tidak ada hubungan dengan pileg, ya kan? Setuju, Bang. Nggak ada. Ini waktunya aku dan kamu, kita ini saudara, sekandung anak Ibu Pertiwi. Aku dan kamu, kita harus bersatu. Kita berdoa sehati menurut iman percaya masing-masing. Gus Bayu berdoa menurut kepercayaan Gus Bayu. Ya. Saya berdoa menurut iman percaya saya. Bung Frans pula demikian. Kita waktunya bersatu dalam berdoa, bukan berdebat, tapi tidak ada salahnya kita membuka wacana, pengetahuan dan memberikan pendapat. Walaupun ujung akhirnya pemerintah lah, bisa kita bilang Pak Jokowi lah penentunya. Siap. Tentu kita percaya dengan Pak Jokowi. Ya, Pak kita Jokowi percaya. yang akan mengambil keputusan. Mau Indonesia di lockdown, mau social distancing katanya, ya kan? Lockdown sendiri juga kan itu hanya bahasa keren, Bung Frans. Iya. Kalau sesuai dengan undang-undang kesehatan itu istilahnya karantina, Isolasi. isolasi, dan itu pun ada fase-fasenya. Jadi lockdown itu sebenarnya bahasa keren. Kalau di media-media yang katanya si Anu ngomong begini, si Anu ngomong itu hanya kerennya aja itu. Ya. Tapi dalam hal penyebaran virus, apalagi COVID-19, mau tidak mau, kita harus bersiap. Minimal membatasi diri, itu yang dimaksud dengan social distancing. Di atas social distancing ada istilah yang lebih tinggi daripada social distancing, adalah social solidarity. Solidarity artinya kalau dalam bahasa umumnya, ya itu artinya gotong royong. Ini waktunya kita masyarakat Indonesia bergotong royong, bersatu padu. Gotong royong dalam berdoa, gotong royong dalam menjaga kebersihan, dan gotong royong dalam memutus penyebaran virus. Mencegah virus ini. Ya, mencegah. Kalau ada yang kira-kira demam, batuk-batuk, segera ke dokter. Kalau memang merasa kemudian mengetahui dirinya, apa istilahnya PDP, Oh, awal dalam ODP pengawasan. dulu. ODP dulu. ODP Iya, apa? Orang dalam pengawasan. Pengawasan. Orang dalam pengawasan. Nah, Setelah itu jadi pasien dalam pengawasan. guys, kalau kamu masuk dalam ODP, itu bukan aib. Bener nggak dong, Fras? Iya. Malu nggak kita? Enggak, justru Enggak Tom malu. Hanks aja mengumumkan kalau dirinya Iya. efektif. Idris Alba mengumumkan. Kenapa kira-kira Tom Hanks mengumumkan dirinya infected? Kira-kira Ya, apa? bagian dari supaya orang lain tidak tertular seperti dia. Itulah gotong royong. Itulah solidaritas. Itulah solidaritas. Jangan sampai orang juga akhirnya terkena seperti dia dan dia share pengalamannya, jadi orang lain juga belajar dari pengalaman dia. Saya kira Bisa mencegah. bisa mencegah. Ya, bisa mencegah. Ya. Jadi sesiapapun kita, kalau kita masuk ODP, ya, nggak perlu malu. Ya. Justru ini waktunya kita menunjukkan seberapa dalam rasa Pancasila dalam diri kita. Bukan sekedar menghafal. Iya. Justru kalau kita berpancasila, kita mencegah diri kita dan kita mencegah sahabat-sahabat kita tertular. Setuju nggak kira-kira Gus Bayu? Itulah pengamalan Pancasila yang sesungguhnya. Yes, pengamalan Pancasila yang sesungguhnya. Apalagi kalau sudah PDP. Nah, itu udah harus lebih ini lagi. PDP ya, itu. Nah, udah harus ini. Ya, jadi jangan malu, jangan takut, terbuka
bukan untuk apa-apa, tapi untuk mencegah dan memutus penyebaran virus itu lebih ini lagi. Oke, ada satu lagi yang saya lihat tadi saya sambil ini. Saya orang Batak, guys. Terus Batak ini nyentrik. Bung Frans juga orang Batak. Hari ini saya ditelepon sama ibu saya, mami saya, bilang tanggal sekian tolong ya antar mami ini karena laymu pesta nikah. Oh, ini pesta nikah. Oh iya, Batak. Batak. Bisa 1.000 orang semua. Wow, 1.000 orang. rame guys. Batak nikah itu rame, ya kan? Ada komentar apa kira-kira Bung Frans? Ya guys, tetap kita patuhilah apa yang telah diarahkan oleh pemerintah. Hindari acara-acara yang benar-benar mengumpulkan orang banyak, karena ini akan mempercepat penyebaran virus COVID-19 ini. Tadi Bung Horas bilang, ya itu bisa disarankan lah untuk ditunda acaranya. Atau gini deh, saya tadi dengar orang tua kita, Pak Sahala Panggabean mau ulang tahun ke-70. Iya. Itu angka yang signifikan. Ya, yang benar-benar 7 dekade. 7 dekade, 70 tahun. benar disyukuri lah. Disyukurin. Ini 70 ini pestakan atau piye ini? Batak ngomong piye ya apa ya? Gimana? Indonesia. 70. Ya, Ya nggak tadi. infektif, makanya saya berani tolak. Ya tadi menyambung tadi, Oke. juga yang kami alami juga dari keluarga besar kami, orang tua saya berusia 70 tahun nanti tanggal 3 April dan kami sudah rencanakan akan kita adakan acara syukuran tanggal 5 April. Itu juga sudah kita persiapkan, tapi karena memang benar-benar kondisi seperti ini, kita sempat undur. Kita langsung konfirmasi ke pihak venue, hotel, tanggal 26 April tadinya. Sudah mau diundur. Udah mau diundur 26 Oke. April, udah dikonfirmasi. Tapi akhirnya memang situasi pun juga tereskalasi seperti ini. Kita ngobrol lagi keluarga semuanya, ya sudahlah. Kita benar-benar menjunjung tinggi solidaritas, kita menjunjung tinggi bagaimana bangsa ini benar-benar bisa dengan baik melalui semua cobaan ini. Jadi bahkan kita sudah konfirmasi ke hotel, kita undur sampai waktu yang akan kita kasih tahu lagi kemudian. Ya mudah-mudahan ya mungkin habis lebaran ya bisa ya, Juni lah. Mudah-mudahan segera virus COVID-19 putus. Nah, ya kan sekarang lagi diuji coba nih. Kita dengar barusan baca berita juga bahwa di Amerika sendiri sudah mulai diuji cobakan kepada manusia. Konon sudah ditemukan vaksin terhadap virus COVID-19 atau COVID-19 ini dan sudah diuji cobakan ke manusia dan mungkin butuh sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk kemudian ini tersedia di pasaran. Mudah-mudahan itu bisa kejadian, jadi kita semua bisa terhindar dari terinfekted oleh virus tersebut ya. Ya, kita juga mengetahui sama-sama sudah diberitahukan secara halayak umum bahwa ada butuh waktu 90 hari menurut surat edaran yang kalau saya nggak salah dari juru bicara penanganan gugus tugas COVID-19 Pak Diryanto ya, Pak Ahmad Diryanto. Bahwa ada butuh waktu 90 hari itu kurang lebih dari diumumkan sekitar tanggal 29 Mei. Ya. Jadi guys, mau tidak mau, suka tidak suka, tapi karena kita suka sama keluarga kita, yang paling utama karena kita sayang sama keluarga kita harus belajar membatasi diri, kita harus belajar untuk lebih waspada. Lebih waspada, menjaga diri, menjaga keluarga. Tadi share dari Bung Frans Meroga bahwa ayahnya akan berulang tahun ke-70 ya, walaupun sangat ingin sebenarnya keluarga merayakan sangat ingin untuk bersyukur lah gitu kan. Bersyukur di hotel apa? Hotelnya ini bukan endorse ya. Hotel 5 star lah, 5 star. Ya, di Bundaran HI lah gitu. Ya nggak kaleng-kaleng lah guys, ya kan nggak kaleng-kaleng, ya kan. Keluarga Panggabean nggak kaleng-kaleng sebenarnya, ya kan. Nah, jadi cuman ini kita tidak mengendorse dan kita tidak dibayar siapapun. Kami ngopi sore hari malam ini karena kami cinta NKRI. Intinya guys, mari jaga diri, jaga saudara kita, jaga tetangga kita dengan cara-cara yang relevan dan cara-cara yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Aku
kamu dan dia, kita adalah sekandung anak Ibu Pertiwi. Guys, kopi kami habis. Kita tos untuk Indonesia bisa melewati COVID dengan aman, damai. Ya, semoga ini menginspirasi. Tetap bersatu dalam doa, bersatu dalam aktivitas. Amin. Amin. Cut.